Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Pelajaran apa kita sekarang? Kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Anak-anakku kelas 6, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengartikan surah-surah yang kita sudah pelajari, yaitu surah Al-Kafirun, surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kandungannya. Kandungan surah Al-Kafirun, surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan juga surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Dan karenanya perhatikan dan dengarkan dengan saksama. Yang pertama adalah kandungan surah Al-Kafir. Kandungannya antara lain adalah yang pertama, tidak ada persamaan sedikit pun dalam masalah persoalan akidah dan ibadah agama Islam dengan agama lain. Masalah akidah dan ibadah harus masing-masing, tidak boleh dicampur adukan dengan agama lain. Yang kedua, kandungannya adalah akidah Islam tidak boleh dicampur adukan dengan syirik. Yang ketiga, kandungannya adalah Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan umat Islam tidak akan menggunakan cara ibadah orang-orang kafir. Begitu juga sebaliknya, orang-orang kafir tidak boleh menggunakan cara ibadah umat Islam. Bagi mereka, yaitu orang-orang kafir, agama mereka sendiri, termasuk dosa yang harus mereka tanggung. Bagi umat Islam, wajib menerima agama Islam dari Allah dengan segala konsekuensinya. Yang keempat, kandungannya adalah kita tidak boleh mengganggu pemeluk agama lain, karena masing-masing pemeluk agama akan memetik apa yang telah dilakukan. Itulah kandungan surah Al-Kafirun. Kandungan selanjutnya adalah surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Kandungan surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 antara lain adalah yang pertama, ketika melakukan ibadah haji, kita dilarang untuk melakukan hal-hal seperti berburu, menyembelih hewan, mencabut pepohonan, dan melakukan peperangan. Yang kedua, kita tidak boleh berburu dan memakannya jika kita telah selesai melakukan ibadah haji dan telah keluar dari tanah haram atau Mekah. Yang ketiga, kandungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin agar tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Yang keempat, kandungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengingatkan kepada kita jika azabnya sangat pedih bagi orang yang tidak mau bertakwa kepadanya. Yang kelima, Allah menjelaskan keharaman beberapa jenis makanan berikut ini. Yang pertama, bangkai. Bangkai itu hewan yang sudah mati tanpa melalui penyembelihan. Bangkai diharamkan karena berbahaya bagi kesehatan. Darah yang tertahan dalam tubuh hewan yang mati tanpa disembelih dapat menimbulkan kuman yang berbahaya. Sementara itu, bangkai ikan dan bangkai belalang hukumnya halal. Kandungan yang selanjutnya, makanan yang diharamkan itu adalah darah. Di samping membawa vitamin, hormon, oksigen, dan zat-zat lainnya, darah juga membawa berbagai racun dan produk limbah yang perlu dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu, darah berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi. Yang ketiga, haramnya adalah daging babi. Semua anggota tubuh babi haram. Daging babi diharamkan karena babi termasuk hewan yang kotor. Yang keempat, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Maksudnya, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah adalah daging hewan yang disembelih untuk persembahan atau berhala. Dalam Islam, kita dianjurkan membaca basmalah ketika akan menyembelih. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk hewan lain, dan diterkam hewan buas. Namun, hewan yang setelah tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk hewan lain, dan diterkam hewan buas namun sempat disembelih, hukumnya halal. Kandungan selanjutnya yang keenam, Allah melarang dengan tegas mengundi nasib, yaitu menentukan nasib seseorang menggunakan sesuatu, seperti menggunakan azlam atau anak panah. Dahulu orang Arab jahiliyah menggunakan anak panah yang belum memakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan sesuatu perbuatan atau tidak. Caranya adalah dengan mengambil satu dari 3 buah anak panah. Masing-masing anak panah ditulisi lakukanlah, jangan lakukan. Yang ketiga tidak ditulisi apa-apa. Nah, ketiga anak panah diletakkan pada sebuah tempat di dalam Ka'bah. Jika hendak melakukan suatu perbuatan, mereka meminta juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah. Mereka akan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil. Mengundi nasib dengan anak panah juga dapat diartikan mempertaruhkan sesuatu untuk menentukan nasib, seperti berjudi atau taruhan dalam bentuk apapun, hukumnya haram. Yang terakhir adalah Allah menyatakan bahwa agama yang sempurna dan diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Kesempurnaan Islam merupakan nikmat Allah yang terbesar. Umat Islam tidak lagi membutuhkan agama selain agama Islam. Umat Islam juga tidak membutuhkan nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu,
Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada kalangan jin dan manusia. Demikianlah kandungan surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Dan selanjutnya adalah kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 adalah yang pertama, Allah menjelaskan tentang prasangka baik. Orang-orang yang beriman diperintah untuk menjauhi sifat selalu berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah perbuatan dosa. Yang kedua, Allah menerangkan tentang keharusan manusia untuk menjadi makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang tiga, Allah menjelaskan kepada manusia untuk mengenal satu sama lain, yakni antara laki-laki, perempuan, suku, bangsa, dan sebagainya. Jika sudah saling mengenal satu sama lain, maka akan tercipta suatu hubungan sosial yang seimbang dan harmonis. Yang keempat, Allah juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan perbedaan pada makhluk-makhluknya bukan untuk saling menyaingi dan memusuhi. Semua manusia di hadapan Allah sama. Tidak ada yang lebih baik di hadapan Allah kecuali orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ya kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Nah, itulah penjelasan mengenai kandungan surah Al-Kafirun, Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan uji diri 5 yang terdapat pada halaman 18. Ya, jangan lupa kirimkan hasil jawaban kalian melalui WhatsApp berupa foto. Kita akhiri pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.